Shalom, perkenalkan nama saya Serling dari Wiwi, NIM 101-2021-0272, kelas H, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Tujuan pembuatan video ini adalah salah satu memenuhi tugas mata kuliah hermeneutik PN. Di sini saya akan menjelaskan tentang persahabatan Allah dengan Nabi Yeremia. Yang pertama, latar belakang. Pada masa Yeremia mulai berkarya, kerajaan Asyur mengalami penurunan kekuasaan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Yosia, Raja Yehuda pada masa itu untuk melakukan pemberontakan. Yosia juga menggunakan kesempatan tersebut dengan membangun pusat-pusat religius untuk umat Israel. Setelah Yosia wafat pada tahun 609 sebelum Masehi, Mesir menguasai Yehuda dan menempatkan Yoyakim menjadi raja menggantikan Yoahaz. Pada tahun 605 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengalahkan Mesir pada perang di Karkemis dan mengusir Mesir dari Yehuda. Ketika Babel melemah pada tahun 599 sebelum Masehi, Yoyakim raja Yehuda memberontak melawan Babel. Babel kemudian menyerang Yerusalem dan menaklukkan kota itu pada tahun 598 sebelum Masehi. Setelah Yoyakim wafat, Yoyakim dinobatkan menjadi raja. Namun Nebukadnezar membuang raja muda ini ke Babel dan mengangkat Sedekia menjadi raja pada tahun 589 sebelum Masehi. Sedekia mengadakan perlawanan namun tetap kalah dan menyebabkan kota dan Kenisa atau Bait Allah dihancurkan oleh orang-orang Babel. Secara garis besar pada masa baktinya, Yeremia menentang dua kejahatan pada zamannya, yaitu penyembahan berhala dan ketidakadilan. Ia menentang nubuat para nabi-nabi palsu. Yeremia juga peka terhadap isu-isu kemanusiaan. Yeremia merupakan salah satu nabi yang tidak hanya menyampaikan nubuat atas orang-orang Yehuda, tetapi ia juga mengalami apa yang dia sampaikan. Kesan yang disampaikan melalui pengalaman hidupnya itu dipahami sebagai bentuk dari tindakan kenabian. Kedua, di persahabatan Allah dengan Yeremia. Yehova memilih Yeremia untuk menjadi nabi bagi orang Yehuda. Dia menyuruh Yeremia memperingatkan orang-orang agar berhenti berbuat jahat. Tetapi Yeremia berkata, "Yehova, aku masih muda. Aku tidak bisa berbicara pada bangsa ini." Yesus berkata, "Jangan takut, aku akan memberitahu kamu apa yang harus dikatakan. Aku akan membantu." Yehova menyuruh Yeremia untuk mengumpulkan para pemimpin, memecahkan botol tanah liat di depan mereka, dan mengatakan Yerusalem akan dihancurkan seperti ini. Ketika Yeremia melakukannya, para pemimpin sangat marah. Imam bernama Pasyur memukul Yeremia dan memasukkan kaki dan tangannya ke dalam pasu atau balok kayu. Sepanjang malam Yeremia tidak bisa bergerak. Paginya Pasyur membebaskan dia. Yeremia berkata, "Aku tidak tahan lagi, aku tidak mau menyampaikan berita itu lagi." Tapi apa dia benar-benar menyerah? Tidak. Setelah berpikir lagi, Yeremia berkata, "Berita dari Yehova itu seperti apa dalam diriku? Aku tidak bisa berhenti menyampaikannya." Yeremia pun terus memperingatkan bangsa itu. Bertahun-tahun kemudian ada raja baru di Yehuda. Para imam dan para nabi palsu tidak suka dengan berita Yeremia. Mereka berkata kepada para pejabat, "Orang itu harus mati." Yeremia berkata, "Kalau kalian bunuh saya, kalian membunuh orang yang tidak bersalah. Saya menyampaikan kata-kata Yesus Kristus, bukan kata-kata saya sendiri." Ketika mendengar itu, para pejabat berkata, "Orang ini tidak boleh dibunuh." Yeremia terus menyampaikan berita dari Allah dan para pejabat sangat marah. Mereka meminta raja membunuh Yeremia. Raja berkata bahwa mereka boleh melakukan apapun kepada Yeremia. Maka mereka melempar Yeremia ke sumur yang dalam dan berlumpur supaya dia mati di situ. Perlahan-lahan Yeremia mulai tenggelam. Ebed-Melek dan orang-orang yang bersamanya menarik Yeremia dari sumur. Lalu petugas istana bernama Ebed-Melek memberitahu raja para pejabat melempar Yeremia ke sumur. Kalau dibiarkan, dia bisa
Raja menyuruh Ebed-Melek ke sana bersama 30 orang untuk menarik Yeremia dari sumur. Yeremia tidak pernah berhenti menyampaikan berita dari Allah apapun yang terjadi. Di dalam persahabatan Allah dengan Yeremia terdapat juga beberapa peristiwa atau kejadian penting. Pertama, dikasih sayang terdapat dalam Yeremia 20 ayat 11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Kedua, pengorbanan terdapat dalam Yeremia 48 ayat 35. Firman Tuhan, aku akan menghentikan orang-orang di Moab mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan dan mempersembahkan korban ukupan kepada Allahnya. Yang ketiga, ketaatan terdapat dalam Yeremia 20 ayat 7. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau telah kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tawanan sepanjang hari, semuanya mereka mengeluh aku. Yang keempat, kesetiaan terdapat dalam Yeremia 1 ayat 3-7. Itu datang juga pada zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku, aku telah mengenal engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan haruslah engkau sampaikan. Yeremia 1 ayat 12. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman. Yang kelima, keterbukaan atau kejujuran terdapat dalam Yeremia pasal 1 ayat 6. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Keenam, pengakuan Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibuku, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menempatkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dan ketujuh, kebersamaan Yeremia 20 ayat 11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Yang delapan, janji Yeremia 30 ayat 2. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Yeremia 30 ayat 3. Sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. 9. Makna Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan Yesus artinya umat tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, karena umatnya merupakan ciptaannya. Manusia harus menyerahkan hidup sepenuhnya untuk dikendalikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Definisi Yeremia merupakan nabi yang setia dalam menyampaikan firman Allah. Yeremia berani menghadapi penderitaan dan siksaan dalam mewartakan kebenaran firman Allah. Ia selalu berpegang pada janji Allah. Tujuan, ia memiliki tugas khusus untuk mengingatkan bangsa Israel dari segala perbuatan jahat. Yeremia juga bertugas untuk mengingatkan bangsa Israel agar berhenti menyembah berhala dan kembali ke
Allah supaya kita mengetahui bagaimana tingkah laku Nabi Yeremia pada saat menerima panggilan Allah. Jadi dari persahabatan Allah dengan Yeremia dapat kita simpulkan bahwa kitab Yeremia mengajarkan kita bahwa di dalam melayani dan menjadi hamba Allah kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hati Allah, dan dari situ juga kita tidak akan terlepas dari penderitaan dan aniaya. Menjadi hamba Allah itu tidak mudah seperti apa yang kita pikirkan. Panggilan Yeremia mengajarkan bahwa Allah memanggil seseorang untuk menjadi hambanya dan memberitakan Injil dengan sepenuh hati. Kitab Yeremia mengajarkan kita juga bahwa Allah sangat membenci ketidaktaatan anak-anaknya, tetapi Ia mau mengampuni anak-anaknya yang mau bertobat dari kesalahannya. Demikian video yang saya buat tentang persahabatan Allah.